Sintayong ikut berduka dengan tragedi Halloween Itaewon. Pesta Halloween Itaewon di Korea Selatan yang menewaskan 151 orang sampai pukul 19.00 hari Minggu 30 Oktober 2022 waktu Indonesia Barat turut memantik perhatian pelatih timnas Indonesia Sintayong. Kebetulan Sintayong memang berasal dari Korea Selatan. Di tengah kesibukannya menemani training center timnas Indonesia U20, ex-pelatih timnas Korea Selatan itu mengutarakan duka cita terhadap tragedi pesta Halloween di Itaewon. Sintayong membuat unggahan di Instagram dengan foto Pray for Itaewon. Sintayong turut membuat caption dengan bahasa Korea Selatan. Hatiku hancur mendengar berita yang sangat menyedihkan ini. Mengutip situs liputan6.com, 2 orang WNI jadi korban tragedi Itaewon. Hal itu berdasarkan laporan terbaru dari pihak KBRI Seoul. Elkan Bagot kembali tampil gemilang. Gillingham FC gagal melanjutkan tren positif di Football League 2022-2023. Elkan Bagot dan kawan-kawan harus menyerah 0-1 dari Doncaster Rovers pada laga bertajuk pekan ke-17 tersebut. Bertandang ke Echo Power Stadium Sabtu 29 Oktober malam waktu Indonesia Barat, Elkan Bagot kembali dipercaya bermain sebagai starter Gillingham FC. Kekalahan dari Doncaster Rovers membuat Gillingham FC gagal memperbaiki peringkat di klasemen sementara Football League 2022-2023. Elkan Bagot dan kawan-kawan menghuni peringkat ke-20 dengan nilai 13 poin. Elkan Bagot sejauh ini sudah mencetak 2 gol di Football League 2 bersama Gillingham FC. Elkan Bagot mencatatkannya setelah tampil pada 14 pertandingan. Vietnam tanpa Nguyen Quang Hai di Piala AFF 2022. Kabar buruk datang untuk Vietnam jelang Piala AFF 2022. Pasukan Park Hang-seo dipastikan tidak akan diperkuat Nguyen Quang Hai. Penyebabnya adalah klub Nguyen Quang Hai yakni Pau FC tidak memberikan izin kepada sang pemain. Menurut laporan Twitter, klub Prancis itu beralasan Piala AFF 2022 tak masuk dalam kalender FIFA sehingga tidak ada kewajiban melawan sang pemain. Kehilangan Nguyen Quang Hai tentu menjadi kerugian buat Vietnam, apalagi Vietnam berusaha untuk meraih gelar Piala AFF 2022. Pelatih Park Hang-seo kini memutar otak untuk bisa menemukan solusi dari kehilangan Nguyen Quang Hai di Piala AFF 2022. Namun di sisi lain mereka masih berusaha agar Pau FC mau memberikan kelonggaran buat pemain berusia 25 tahun itu. Hadapi timnas U20, Moldova diperkuat 2 pemain Sheriff Tiraspol. Moldova memboyong 20 pemain untuk menghadapi timnas Indonesia U20 pada 2 laga uji coba yang akan digelar di Antalya, Turki. Laga tersebut rencananya akan digelar pada 1 dan 4 November mendatang. Para pemain yang diboyong Moldova untuk menghadapi timnas Indonesia U20 merupakan kelahiran 2003-2004. Mereka juga memboyong sejumlah nama pemain yang berkarir di luar negeri, termasuk 2 pemain di tim muda Sheriff Tiraspol. Moldova tak punya banyak persiapan untuk menghadapi timnas Indonesia U20 karena baru berkumpul sejak 28 Oktober lalu. Adapun timnas Indonesia U20 sudah 2 pekan berada di Antalya dan melakoni 2 laga uji coba. Iwan Bule putuskan kongres luar biasa. PSSI akan melapor kepada FIFA terkait rencana untuk menyelenggarakan kongres luar biasa alias KLB PSSI dalam waktu dekat. Ketua PSSI Muhammad Iriawan memutuskan untuk menggelar KLB PSSI dengan dasar memperhatikan surat yang dikirim 2 anggota dan tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya. PSSI baru saja melakukan rapat komite eksekutif EXO PSSI dengan tajuk EXO Emergency Meeting yang dihadiri 12 jajaran EXO pada Jumat 28 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat di kantor PSSI GBK Arena Jakarta Pusat. Iwan Bule berjanji akan mempublikasikan surat PSSI untuk FIFA terkait KLB PSSI kepada media pada Senin 31 Oktober 2022. Arema FC tegas mendukung percepatan KLB PSSI. PSSI menyatakan akan menggelar kongres luar biasa KLB. Ini sesuai dengan rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta TGIPF yang dibentuk pemerintah untuk mengawal kasus tragedi Kanjuruhan. Sejumlah voters juga sudah menyatakan sikap mendukung digelarnya KLB, sehingga pengurus PSSI yang sebelumnya kukuh mempertahankan kepengurusannya kini melunak. Arema FC voters dan peserta Liga 1 memberikan respon terkait rencana KLB. Manajemen tim berjuluk Singo Edan mendukung langkah PSSI untuk mempercepatnya. Manajemen Arema sudah mendapat surat resmi dari PSSI pada 29 Oktober 2022. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa sebelum KLB digelar, penetapan komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Selanjutnya komite pemilihan terpilih akan menyusun tahapan menuju kongres luar biasa pemilihan. Arema menilai bahwa percepatan KLB merupakan bentuk dari percepatan transformasi untuk menentukan roadmap sepak bola Indonesia ke depan. Media Vietnam sindir menit bermain Pratama Arhan di Tokyo Verde. Belum lama ini diketahui media Vietnam The Tao 247 menyindir habis-habisan kiprah Pratama Arhan bersama Tokyo Verde di Divisi 2 Liga Jepang. Menurut The Tao 247, Pratama Arhan hanya jadi pajangan di Tokyo Verde sebab pemain andalan timnas Indonesia itu hanya bermain 1 kali tanpa gol selama 45 menit di Tokyo Verde. Namun fakta di lapangan membuktikan menit bermain Pratama Arhan di Divisi 2 Liga Jepang J-League 2 ternyata lebih baik ketimbang pemain Vietnam yang merumput di negeri Sakura tersebut. Dilansir dari akun Twitter @indo_J-League, Minggu 30 Oktober 2022 ada sekira 6 pemain Vietnam yang bermain di Liga Jepang musim ini. Dari ke-6 pemain Vietnam, tidak ada menit bermainnya lebih dari Pratama Arhan. Bahkan 4 diantaranya belum bermain sama sekali.
FAM pastikan gunakan Stadion Bukit Jalil untuk Piala AFF 2022. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengkonfirmasi bahwa untuk pertandingan Piala AFF 2022, Timnas Malaysia akan tetap bermain di Stadion Nasional Bukit Jalil. Sebelumnya FAM telah mendaftarkan beberapa stadion sebagai alternatif jika Stadion Nasional Bukit Jalil tidak bisa digunakan. Stadion Nasional Bukit Jalil sendiri mengalami perbaikan sejak 15 Juni. Dibuka kembali sementara untuk final Piala FA antara Terengganu dan Johor Darul Takzim pada 10 September lalu. Malaysia akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Kamboja di Stadion Nasional pada 9 Desember dan Maladewa di Stadion KLFA pada 14 Desember sebelum kampanye Piala AFF 2022.